Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai latihan soal P3K untuk formasi perawat tahun 2024. Buat teman-teman pejuang P3K, baik itu untuk gelombang satu maupun gelombang 2, ada baiknya untuk mulai belajar dari sekarang. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Dan gak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Seorang perempuan usia 34 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan luka bakar. Pasien mengatakan nyeri hebat pada area luka. Dari hasil pemeriksaan, diketahui luka tampak kemerahan, terdapat bula yang cukup lebar, tekanan darah 110/70, nadi 107 kali per menit, RR 24 kali per menit, dan suhu 37,9. Dari kasus di atas, luka bakar yang dialami pasien masuk ke dalam kategori luka bakar A derajat 1, B derajat 2, C derajat 3, D derajat 4, atau E derajat 5. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita memberikan teman-teman waktu 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Jika pada video sebelumnya kita sudah bahas mengenai prosentase luka bakar, di video kali ini kita akan bahas tentang derajat luka bakar itu sendiri. Nah, jika kita amati pada soal, di sini diketahui bahwa luka pasien tampak kemerahan, kemudian terdapat bula yang cukup lebar. Nah, di sini bula ini adalah lepuhan berisi cairan dan merupakan ciri khas dari luka bakar derajat 2. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Nah, jika kita lihat di sini untuk luka bakar dibagi menjadi 3 derajat ya teman-teman, yaitu derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Cirinya, untuk luka bakar derajat 1 ini hanya ada pada lapisan epidermis saja dan biasanya berwarna kemerahan. Sedangkan untuk derajat 2 di sini ciri khasnya adalah adanya bula atau lepuhan berisi cairan. Sedangkan untuk derajat 3, cirinya di sini tidak ada rasa nyeri ya teman-teman, karena luka bakar yang dialami sudah merusak saraf-saraf sehingga tidak terasa nyeri lagi. Oke, untuk lebih jelasnya kita tampilkan untuk pembahasannya. Nah, di sini luka bakar derajat 1, kerusakan hanya terjadi di epidermis atau lapisan kulit luar. Ciri-ciri yang ditimbulkan pada luka bakar derajat ini adalah kulit tampak kemerahan, kemudian kering serta terasa sakit. Kemudian untuk luka bakar derajat 2 terjadi pada bagian epidermis dan sebagian lapisan dermis. Ketika mengalami luka bakar derajat 2 ini, kulit tampak kemerahan, kemudian lecet, melepuh, bengkak, dan menimbulkan nyeri hebat. Lalu untuk luka bakar derajat 3, kerusakan jaringan pada derajat luka bakar ini mengenai seluruh lapisan epidermis dan dermis atau lebih dalam lagi. Kulit yang mengalami luka bakar derajat 3 tampak putih, tetapi juga dapat terlihat hangus, kasar, dan mati rasa. Ini dikarenakan pada luka bakar derajat ini sudah mengalami kerusakan saraf. Oke, untuk soal nomor 1 sudah cukup jelas ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke soal nomor 2, di sini kita mau merekomendasikan bimbingan belajar untuk persiapan menghadapi seleksi P3K dari Deep Warrior. Jika teman-teman gabung pada platform ini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan diantaranya, yang pertama pembahasan soal melalui Zoom bersama mentor, kemudian 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian teman-teman juga mendapatkan 3 paket tryout kemampuan teknis perawat, manajerial, dan sosiokultural, serta wawancara. Untuk paket tryoutnya ini sudah dalam bentuk CAT ya teman-teman. Jadi selain bisa melatih wawasan teman-teman, dengan teman-teman mengerjakan latihan soal dalam bentuk CAT, teman-teman juga akan belajar dalam memanajemen pengerjaan soal. Selain itu teman-teman juga mendapatkan PDF materi, kemudian ringkasan materi sesuai kisi-kisi, serta teman-teman difasilitasi grup WhatsApp sebagai media diskusi antar peserta. Untuk cara gabungnya, teman-teman bisa klik linknya di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Seorang laki-laki usia 51 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri pada sendi lutut. Pasien mengatakan nyeri semakin terasa saat lutut digerakkan dengan skala nyeri 7. Lutut pasien tampak kemerahan dan bengkak. Pertanyaannya, apakah tindakan mandiri perawat yang tepat pada kasus di atas? A. Kolaborasi pemberian analgesik. B. Ajarkan teknik relaksasi nafas dalam. C. Berikan posisi yang nyaman. D. Melatih teknik distraksi. Atau E. Melakukan kompres hangat. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Di sini yang ditanyakan adalah tindakan mandiri perawat. Nah, untuk tindakan keperawatan sendiri itu dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu tindakan mandiri dan tindakan kolaborasi. Untuk tindakan mandiri itu terdiri dari tiga, yaitu yang pertama adalah observasi, yang kedua terapeutik, dan yang ketiga adalah edukasi. Dan pada soal ini jika kita lihat masalah keperawatan yang muncul adalah tentang nyeri ya teman-teman, dengan skala nyeri 7. Kemudian di sini lutut pasien juga tampak kemerahan dan bengkak. Oke, dari kelima jawaban ini kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Kita bahas satu persatu. Di sini untuk opsi A, kolaborasi pemberian analgesik ini jelas bukan jawaban yang tepat ya teman-teman, karena yang ditanyakan adalah tindakan mandiri perawat. Kemudian opsi B, ajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Nah, teknik nafas dalam ini sebenarnya bisa mengurangi nyeri, tapi untuk kasus kemerahan dan bengkak ini tidak bisa ya teman-teman. Jadi jawaban opsi B ini juga kurang tepat. Kemudian memberikan posisi yang nyaman ini juga sama, hanya mengurangi nyeri, tapi kemerahan dan bengkak pada lutut tidak teratasi. Kemudian opsi D, melatih teknik distraksi. Nah, teknik distraksi ini adalah pengalihan perhatian agar pasien tidak terfokus pada nyeri yang dirasakan. Ini juga kurang tepat karena hanya mengurangi nyeri saja. Kemudian lakukan kompres hangat. Nah, ini adalah jawaban yang tepat karena selain bisa menurunkan atau mengurangi rasa nyeri, kompres hangat ini juga bisa mengurangi kemerahan dan bengkak pada pasien. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien usia 15 tahun dibawa ke IGD karena kesulitan bernafas. Ibu pasien mengatakan anaknya mengalami kesulitan bernafas sejak 5 menit yang lalu setelah makan cilok. Dari hasil pemeriksaan, diketahui pasien tampak kesulitan berbicara, batuk-batuk, dan terdengar suara stridor. Pertanyaannya, tindakan yang tepat pada kasus di atas adalah A. Berikan oksigen, B. Chest thrust, D. Finger swab, D. Sniffing position, atau E. Heimlich maneuver. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Jika kita lihat kasus di atas ini mengaruh pada kasus tersedak ya teman-teman. Karena di sini pasien mengalami kesulitan bernafas, kemudian kesulitan berbicara dan batuk-batuk. Jika kita lihat di sini pasien mengalami kesulitan berbicara dan batuk-batuk, kemungkinan besar ini adalah sumbatan jalan nafas parsial. Nah, dari kelima opsi jawaban ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Di opsi A ini ada berikan oksigen. Nah, ini bukan jawaban yang tepat ya teman-teman. Karena pada kasus di atas, masalah utama ada pada jalan nafas. Jika kita tarik panut prinsip ABC yaitu airway breathing circulation, maka kita harus mengatasi airway-nya dulu, baru kita fokus ke oksigen. Pemberian oksigen ini masuk ke dalam breathing ya teman-teman. Kemudian opsi B, ini ada chest thrust. Nah, chest thrust ini juga merupakan salah satu upaya pembebasan jalan nafas. Tapi ini ditujukan pada pasien obesitas dan ibu hamil. Jadi ini juga bukan jawaban yang tepat. Kemudian ada finger swab. Nah, ini bisa dilakukan apabila benda asing atau benda yang menyumbat pada jalan nafas ini terlihat. Sedangkan pada soal ini tidak diketahui atau tidak disebutkan apakah benda asing yang menyumbat jalan nafas ini terlihat. Kemudian opsi D, ini adalah sniffing position. Ini adalah metode pembebasan jalan nafas
yang dilakukan untuk pasien bayi ya teman-teman. Jadi ini juga bukan jawaban yang tepat, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi E, yaitu Heimlich maneuver atau biasa juga disebut dengan abdominal thrust. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki usia 59 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa SNH. Hasil pengkajian diketahui tekanan darah 160/100, nadi 98 kali per menit, pasien tampak lemah, terdapat hemiparesis sinistra. Pasien tidak mampu mengangkat kakinya, hanya mampu menggerakkan sedikit kakinya. Pertanyaannya, berapakah nilai kekuatan otot pasien? A5, B4, C3, D2, atau E1? Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Di sini diketahui pada soal bahwa pasien tidak mampu mengangkat kakinya, hanya mampu menggerakkan sedikit. Nah, berarti di sini pasien tersebut tidak bisa melawan tahanan atau tidak bisa melawan gravitasi ya teman-teman. Sehingga nilai kekuatan massa ototnya adalah 2. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Oke, kita tampilkan untuk penilaian kekuatan otot. Nah, di sini dikatakan normal atau skala 5/5. Ini dengan ketentuannya adalah mampu menggerakkan persendian dalam lingkup gerak penuh, mampu melawan gaya gravitasi, serta mampu melawan tahanan secara penuh. Kemudian yang kedua di sini nilai 4/5 dengan skala baik, dengan keterangan mampu menggerakkan persendian dengan gaya gravitasi, mampu melawan dengan tahanan sedang. Jadi bisa melawan gravitasi serta mampu melawan tahanan ya teman-teman. Kemudian untuk skala sedang dengan nilai 3/5 hanya mampu melawan gaya gravitasi tapi tidak mampu melawan tahanan. Kemudian untuk skala dengan kategori buruk dengan nilai 2/5 ini tidak mampu melawan gaya gravitasi. Nah, ini sama seperti pada soal ya teman-teman. Kemudian berikutnya ada skala sedikit dengan nilai 1/5. Ini hanya kontraksi otot dapat dipalpasi tanpa gerakan persendian. Kemudian dengan skala 0 ini tidak ada kontraksi otot sama sekali. Oke, untuk sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos pada seleksi P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.